Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Putri Novia Ayu Salsabila Hendri. Saya akan mempresentasikan review jurnal untuk UAS mata kuliah absorpsi dan pembukar ion. Jurnal yang saya ambil adalah absorpsi ion logam Mn2+ dan Cu2+ oleh silika gel dari ampas debu. Logam berat seperti tembaga dan mangan atau yang saya sebut tadi Cu2+ dan Mn2+ adalah beberapa kontaminan yang memiliki potensi merusak sistem fisiologi manusia dan sistem biologis lainnya jika melewati tingkat ambang batas. Beberapa metode perlakuan untuk mengolah ion logam berat dalam limbah industri diantaranya adalah biosorpsi, absorpsi netralisasi, presipitasi, dan pertukaran ion. Pada penelitian ini dilakukan absorpsi ion logam Mn2+ dan Cu2+ dengan memanfaatkan silika gel sebagai adsorben hasil ekstraksi dari abu ampas debu. Ekstraksi silika gel didasarkan pada metode Soul gel melalui proses hidrolisis dan kondensasi. Silika gel hasil ekstraksi dikarakterisasi yang selanjutnya dijadikan sebagai adsorben ion logam Mn2+ dan Cu2+ melalui variasi absorpsi yaitu massa adsorben, waktu kontak antara adsorben dan adsorbat, dan perbandingan variasi konsentrasi larutan ion logam Mn2+ dan Cu2+ untuk mengetahui persen teradsorpsi silika gel terhadap ion logam Mn2+ dan Cu2+ di dalam perairan. Untuk prosedur penelitiannya itu secara singkat adalah yang pertama pembuatan larutan HCl dan NaOH, kemudian yang kedua preparasi sampel ampas debu, kemudian yang ketiga ekstraksi silika gel, yang keempat karakterisasi silika gel menggunakan analisa FTIR dan XRD, dan yang kelima penentuan kondisi absorpsi, yaitu terdiri dari variasi massa adsorben, waktu kontak, dan konsentrasi adsorban. Prosedur penelitiannya secara general yaitu sampel ampas debu dibakar menjadi arang, lalu dikalsinasi dengan tungku pembakaran pada suhu 700 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian dicuci dengan larutan HCl, lalu disaring dan residu yang diperoleh selanjutnya dijadikan prekursor pembuatan silika gel. Silika gel lalu dianalisa dengan analisis FTIR untuk menentukan adanya gugus siloksi, siloksan, dan silanol, dan dianalisis dengan XRD untuk menentukan kehadiran fase kristalin menggunakan difraktometer sinar X. Larutan ion logam Mn2+ dan Cu2+ lalu diadsorpsi menggunakan silika gel sebagai adsorben dengan variasi massa adsorben, waktu kontak, dan konsentrasi adsorban. Filtrat kemudian disaring dan dianalisis menggunakan AAS atau Atomic Adsorption Spectrophotometry untuk menganalisis sisa ion logam Mn2+ dan Cu2+. Untuk hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yang pertama silika gel dikarakterisasi dengan menggunakan FTIR dan XRD untuk menentukan tingkat keberhasilan proses ekstraksi. Karakterisasi pertama yaitu analisis gugus fungsi yang terdapat pada SiO2 menggunakan FTIR, di mana masing-masing gugus fungsi memiliki serapan yang khas pada bilangan gelombang tertentu, sehingga dapat dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan FTIR. Salah satu indikasi dari terbentuknya SiO2 adalah adanya gugus silanol, siloksi, dan siloksan, di mana hasil analisa FTIR menunjukkan bahwa silika gel memiliki gugus siloksi, silanol, dan siloksan. Sedangkan hasil analisa XRD menunjukkan silika gel yang terbentuk berfasa amorf. Kemudian absorpsi silika gel hasil ekstraksi dari ampas debu terhadap ion logam Mn2+ dan Cu2+ dilakukan dengan variasi massa adsorben 0,10 gram, 0,15 gram, 0,20 gram, 0,30 gram, dan 0,50 gram. Proses absorpsi dilakukan pada waktu konstan, yaitu 60 menit dengan metode batch. Campuran kemudian disaring dan filtrat yang dihasilkan diuji konsentrasi logam Mn2+ dan Cu2+ yang tersisa dengan AAS. Konsentrasi ion logam Mn2+ dan Cu2+ diukur terlebih dahulu sebelum dan sesudah absorpsi. Pengukuran konsentrasi larutan ion logam sebelum absorpsi diperoleh konsentrasi sampel awal berturut-turut sebesar 5,183 ppm dan 5,434 ppm.
Kemudian hasil pengukuran konsentrasi larutan setelah absorpsi pada variasi massa diperoleh 3,135 ppm, 1,953 ppm, 1,212 ppm, 0,173 ppm, dan 0,022 ppm. Sedangkan konsentrasi larutan ion logam Cu2+ setelah absorpsi diperoleh 0,567 ppm, 0,427 ppm, 0,639 ppm, 0,229 ppm, dan 0,293 ppm. Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh data bahwa pada absorpsi ion logam Mn2+ dan Cu2+, semakin banyak massa absorben yang digunakan, maka semakin besar efisiensi penyerapan terhadap ion logam Mn2+ dan Cu2+. Bertambahnya massa silika gel sebanding dengan bertambahnya jumlah partikel pada absorben, sehingga menyebabkan bertambahnya sisi aktif absorpsi dan efisiensi penyerapan pun meningkat. Efisiensi penyerapan untuk ion logam Mn2+ paling tinggi pada massa absorben yaitu 0,5 gram, sebesar 99,58%. Adapun efisiensi paling tinggi pada ion logam Cu2+ pada massa absorben 0,3 gram, yaitu sebesar 95,79%. Kemudian absorpsi silika gel kedua adalah variasi waktu kontak antara larutan ion logam Mn2+ dan Cu2+. Dan silika gel yang dilakukan dengan waktu 15 menit, 45 menit, 60 menit, 90 menit, dan 120 menit. Dan massa absorbennya 0,3 gram. Proses absorpsi ini dilakukan menggunakan metode batch. Campuran antara absorben dan larutan ion logam diukur menggunakan AAS. Seiring bertambahnya waktu kontak antara absorben dan adsorbat, tidak terjadi kenaikan yang terlalu signifikan terhadap absorpsi ion logam. Dan pola yang terbentuk dari proses absorpsi pada variasi waktu ini tidak memiliki pola yang beratur. Hal ini terjadi karena kecepatan absorpsi terjadi pada awal waktu kontak, setelah hampir semua sisi aktif berinteraksi antara dengan ion logam, kemudian kecepatan absorpsinya menurun, sehingga tidak terjadi peningkatan kapasitas absorpsi secara signifikan. Karena sisi aktif absorben telah jenuh, jadi kecepatan absorpsi sekarang hanya bergantung dengan migrasi ion logam dalam fase cairan kepada permukaan kompleks absorben-adsorbat. Efisiensi dan kapasitas absorpsi ion logam Mn2+ dipengaruhi oleh ion logam Cu2+ dan begitu juga sebaliknya. Keberadaan ion-ion tersebut dalam larutan adsorbat dapat menurunkan efisiensi dan kapasitas absorpsi dari ion lainnya oleh adsorben silika gel. Hal ini disebabkan terjadinya kompetisi antar ion logam dalam memperebutkan sisi aktif absorben untuk membentuk kompleks adsorben-adsorbat. Terdapat kompetisi antara ion logam Mn2+ dan Cu2+, di mana dari semua variasi absorpsi yang diuji, ion logam Cu2+ lebih dulu terabsorpsi daripada ion logam Mn2+. Menurut prinsip hard and soft acid base atau HSAB yang dikemukakan oleh Pearson, asam keras akan berinteraksi dengan basa keras untuk membentuk kompleks. Begitu juga asam lemah dengan asam lemah. Asam lemah dengan basa lemah. Melihat hasil absorpsi silika gel pada ion logam Mn2+ dan ion logam Cu2+, silika gel lebih dulu menyerap ion logam Cu2+ daripada ion logam Mn2+. Hal ini menunjukkan silika gel termasuk basa lemah atau intermediate. Selain itu, ion logam Cu2+ lebih dulu terabsorpsi daripada ion logam Mn2+ oleh silika gel. Dan ini dapat dilihat dari bilangan koordinasi kedua logam, di mana ion logam Cu2+ mempunyai bilangan koordinasi 4 atau tetrahedral, sedangkan ion logam Mn2+ mempunyai bilangan koordinasi 6 atau oktahedral. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.